ini seperti yang sudah berkali-kali kita bicarakan bahwa kalau secara singkat kita katakan bahwa tahun ini kita akan banyak pengembangan diri untuk apa? Sebenarnya satu tujuannya supaya efektif di dalam pelayanan. Dengan banyaknya sarana yang sebenarnya bisa kita gunakan, itu harusnya mempercepat kemampuan kita dalam pelayanan-pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Zaman ini berubah dengan cepat, pola pikir dan orang-orang yang akan kita layani di sekitar kita juga sudah berubah. Tentu juga kita harus mengubah mindset kita di dalam pelayanan ini. Itu harus kita sepakati dulu. Kalau tadinya kita adalah orang yang katakanlah sudah mampu pada eranya, bisa dalam 2-3 tahun sudah begitu akan ditinggalkan orang. Ditinggalkan orang. Ya itulah zaman yang kita hadapi sekarang ini. Kecepatannya jangan kita kira 10-20 tahun yang lalu. Jadi kalau para ahli sosiologi itu dulu membuat rentang-rentang waktu itu perubahan itu kan itu minimal 25 tahun. 25 tahun. Semakin lama semakin kecil. Nanti perubahan antara angkatan Gen Z dengan ini udah begitu sedikit. Tidak lagi 20 tahun enggak. Jadi yang 20 tahun itu kadang itu sudah dibagi harus 5. Jadi pola 5 tahun periode ini itu sudah berubah. Semua kita mengerti mengapa itu adalah karena ya kecepatan informasi sekarang ini dengan semua perangkat-perangkat yang ada pada kita saat ini. Handphone, masih kita sebut handphone sih, walaupun sudah tambah smartnya ya. Orang cenderung lebih banyak menggunakan ini untuk komunikasi seperti dulu atau yang lain? Sudah yang lain. Jadi handphone yang kita sebut handphone ini sebenarnya sudah digunakan orang kepada yang lain. Terserah apa. Apakah mendapatkan informasi, hiburan dan seterusnya sudah digantikan oleh fungsi yang pertama itu. Ya. Jadi smartphone itu benarlah, tetapi handphonenya itu hanya sebagian kecil lah yang kita gunakan. Hampir semua kita begitu kok, iya kan? Dalam satu hari misalnya berapa kali kita teleponan, pakai WhatsApp pun enggak apa-apa, itu masuk. Tapi berapa kali? Tetapi dalam satu hari berapa banyak kita misalnya melihat informasi, nonton, hiburan dan seterusnya, terserah apa, itu jauh lebih banyak. Kan udah bergeser. Di sini semua akhirnya bisa dirangkum. Kalau kita baca itu semua digantikan. Mau dari buku kita, notebook kita sampai apa lagi? Jam, koran, televisi, semua kan diganti oleh smartphone kita ini atau gadget kita ini. Itu adalah fenomena yang tidak mungkin bisa kita abaikan. Itulah sebabnya kita selalu mendorong untuk mengikuti itu dalam arti apa? Berarti memang bertindak kita, cara kita tidak boleh stagnan, tidak boleh itu saja. Prinsip itu yang harus terus kita pegang. Prinsipnya tidak boleh keluar dari apa yang kita pelajari selama ini. Saya tidak akan masuk ke situ. Tetapi yang saya maksudkan, bagaimanapun cara harus kita terus berubah dari hari ke hari. Kita harus melihat situasinya. Jadi jangan dipaksakan. Terus menerus itu kita akan ditinggalkan. Nah, secara garis besar pengembangan diri itu bisa kita lihat, namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita membaca dari Matius pasal yang ke-25,
Ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Matius 25 ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Kita tahu cerita ini, firman Tuhan ini berakhir dari 2. Satu itu pujian, satu itu sesuatu sanjungan dari Tuhan itu. Tetapi satu lagi hal yang tragis, itu akhirnya yang menerima satu itu dijebloskan dan di sana dikatakan terdapat kertak gigi. Ada beberapa tafsiran ke situ, tetapi sering kita katakan itu dia dihukum karena apa? Tidak melibatkan atau tidak membuat itu berganda apa yang diberikan oleh Tuhan. Jadi bukan masalah karena 5 dan 2 dia 1, tidak. Itu makanya ada 2, 5 dan 2 sama saja. Nanti kalau kita lihat pujian yang diberikan Tuhan itu persis sama. Marilah hambaku yang setiawan, masuklah, makanlah bersama-sama dengan Tuhanmu. Kepada yang 5 dan kepada yang 2 diberikan pujian yang demikian. Karena apa? Yang 5 telah melipat gandakannya 5, berarti menjadi 10. Yang 2 melipat gandakannya karena itu kemampuannya menjadi 4, jadi 2 kali. Tetapi yang 1 sekiranya dia menambahkan itu 1, apakah menjadi masalah? Tidak. Itu sedang memberikan kita pengertian bahwa kita harus menggandakan apa yang ada. Apa yang sudah Tuhan titipkan bagi kita harus digandakan. Tidak bisa itu tinggal diam saja. Sudahlah, saya tanam sajalah seperti penerima 1 ini, akhirnya dia dihukum dan dicela oleh Tuhan itu. Nah, manusia secara dari penciptaan kita lihat kan dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu udah sering kita bahas. Artinya apa? Bahwa kita secara potensial itu sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar sekali. Oke lah, katakan, itu kan sebelum dosa. Ini setelah dosa itu, walaupun yang mereka lakukan juga dalam menentang Allah, tetapi ini pengakuan. Mulai dari sekarang, ini yang saya baca ini. Dalam Kejadian 11 ayat 6, Tuhan berkata bahwa mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Itulah potensi yang ada pada manusia ini. Berbeda dengan binatang. Ambil saja misalnya teknologi-teknologi yang gampang kita mengerti. Saya pikir saya sempat tadi mau melihat payung itu tahun berapa sih ditemukan ya? Udah lama sekali. Udah lama sebelum Masehi udah ditemukan itu. Coba kira-kira pertama muncul itu kenapa? Matahari dan hujan kan? Mungkin mereka membuat itu daun. Gak praktis, ya kan? Lalu bagaimana cara? Apakah setiap pergi kita harus ambil daun? Lalu mereka membuat ini. Sampai sekarang tak tergantikan. Jangan harap itu dibuat gajah. Payung. Saya kira walaupun kita tidak pintar bertukang, tapi kayaknya udah bisa lah kita. Oh iya, nanti dibuat ini atau kita lihat-lihat begini. Oh supaya bisa ditutup ulang harus menjadi payung. Itulah manusia. Waktu seorang ini saya tidak mau ke politik lagi, tinggal itu. Waktu seorang mengatakan bahwa angin tidak punya KTP, sebenarnya konsep itu betul. Betul loh. Iya, dia bermaksud bukan dari Jakarta itu. Polusi yang datang ke Jakarta itu bukan dari Jakarta, dari luar sana itu.
Jadi jangan salahkan Jakarta. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Prabowo. Kalau itu yang kita katakan, semua begitu kok. Maksudnya mau dari Jakarta, mau tidak dari Jakarta, ngapain KTP-nya dipersoalkan? Atasi dia, kan itulah manusia. Jadi dia tidak akan pernah mempersalahkan alam. Itu sifat manusia itu. Belanda secara keseluruhan jauh lebih banyak mereka di bawah permukaan laut. Jadi kalau ini permukaan laut, mereka di bawah sana. Jadi sedikit saja itu banjir. Tapi hampir bolehlah kita katakan ada banjir-banjir kecil di Belanda. Sampai sekarang ini masih ada. Tetapi boleh kita katakan hampir tidak ada banjir di Belanda. Bagaimana mereka? Mereka pikirkan. Itulah manusia. Hakikat daripada manusia, dia tidak akan pernah mengeluh. Jadi jangan kalian kira Anies salah, benar itu yang dikatakannya. Tetapi justru itulah pemerintahan ada. Jadi dia sedang ingin berkata, bukan dari Jakarta itu, kami sudah atasi semua polusi dari Jakarta, kira-kira itu yang ini katakan. Dia datang dari sana, dari sana, dari sana, sehingga itu wajar. Nah, itulah yang gak wajar. Kalau begitu kita menyerah kepada apa? Menyerah kepada keadaan. Mau dari Jakarta, mau dari mana datang. Pokoknya Jakarta kamu harus amankan polusinya, kan kira-kira gitu. 80 triliun kata Prabowo ya. Prabowo 80 triliun kemana aja kok uang itu. Dijawablah dengan tidak punya KTP. Itu sangat prinsip sekali. Di dalam diri manusia, di dalam kepemimpinan, di dalam semua apapun. Oh, bagaimana kami akan mengelola itu. Harusnya begitu. Belum bisa itu masalah lain. Tetapi kita harus selalu punya keyakinan bahwa kami harus cari solusi. Jadi kalau sudah menyerah, kemanalah angin tidak punya KTP, susah. Tidak akan ada lagi jalan keluar. Tidak akan ada. Berarti memang nggak bisa itu diatasi. Orang polusinya bukan dari Jakarta kok. Iya betul itu. Tidak ada salah sedikit pun. Kalaupun kita ketertawakan angin tak punya KTP, tetapi sebenarnya itu dalam batas tertentu jawaban yang mantap itu. Tidak punya KTP. Itu jawaban yang mantap. Tetapi justru itulah dia harus menggunakan. Nah, kira-kira begitulah yang saya maksud, yang kita akan bahas ini. Teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang ingin kita capai ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa kita tidak akan membahas sampai yang praktis. Waktu kami membahas ini, kira-kira apa yang bisa supaya terus-menerus ini kita bisa mengembangkan diri. Dan kira-kira itulah. Nah, saya ingin masuk di sini. Kalau kita membaca tadi di dalam Matius pasal 25 yang kita baca itu, maka begini dia. Artinya selama manusia mau berusaha, maka apa yang direncanakan dan dikerjakan akan dapat terlaksana. Hal yang perlu kita lakukan hingga kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Saya harap saudara-saudara mengerti maksudnya. Versi terbaik, lihat, yang 5, yang 2, yang 1. Kadang kita bisa menjadi sangat salah sekali, para penganjur-penganjur pengembangan diri pun bisa kebablasan. Itu yang membuat orang stres. Rupanya Tuhan sudah menempatkan kita 5, 2, 1. 5, 2, 1. Coba kita ingat. 5, 2, 1. Jangan-jangan saya hanya yang si satu itu. Apakah Tuhan tidak sedang mengasihi saya? Oh bukan. Apakah Tuhan tidak lebih menyayangi yang diberikan 5? Tidak ada sedikit pun kata di situ. Karena yang diberikan di sini nanti, pujian itu bersisa. Pujian itu bersisa. Jadi kalau Anda yang 2, ya 2 aja, nggak usah terlalu ini. Tetapi maksudnya di sini, apakah kita sudah versi terbaik dari diri kita? Jadi harus ditanya ini. Jadi misalnya Surya di sini, kalau terus nanti aku buat contohnya di Surya ini pinter orangnya kan, rajin lagi. Tetapi apakah itu yang sudah maksimalnya, versi terbaiknya? Kan itu.
Waktu saya tes dia waktu kita belajar tentang morfologi menggunakan tools, kayaknya dia tahu. Cuma maksud saya begini akhirnya, saya harus katakan ini. Apakah Surya ini? Karena dia tahu, waktu saya coba, oh dia tahu. Waktu dia jawab dia tahu. Waktu sekarang Surya, jadi kalau contoh kami buat, biasanya adik-adik itu masih menerima begitu. Apakah kau coba lagi? Kan itu dia. Kalau ku tes kamu sekarang masih tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu lagi. Nah, disitulah sering sekali pelatihan-pelatihan yang kita lakukan di YPDPA ini, di situ dia kekurangan. Saya katakan ini para pekerja baru melakukan, para pekerja akan diundang khotbah di komisi. Saya sudah katakan itu, waktu saya katakan di para pekerja, nanti kalau ada yang mau mengundang dari para pekerja, undang sajalah. Itu tidak mungkin kalau enggak diulang. Pelatihan-pelatihan kita akan semua sia-sia. Saya sudah memperhatikan. Ya, jadi kira-kira itu yang ingin kita capai tahun ini. Lebih baiklah sedikit kita berlatih tapi tahu. Siapa yang ikut OBS? Coba saya tanya, masih tahu, masih ingat OBS itu apa? Jangan-jangan ditanya OBS, namanya saja. OBS itu enggak tahu. Saya waktu semalam hari Sabtu itu, kebetulan si Tigor nggak di sini. Saya banyak melatih dia di sana. Tetapi rupanya karena dia mau kotak-katik, dia temukan masalah. Mengapa tidak bisa terekam misalnya sekaligus ini semua hanya dari sini? Tanya dia, Tigor, ajari aku itu ya. Dalam banyak hal saya banyak ngajari dia masih. Kalau ada masalah pasti saya dipanggil masih deretan. Ajari saya ya. Nah kira-kira itu teman-teman. Jangan ada di antara kita banyak sertifikatnya tapi nggak tahu, nggak bisa melakukan. Hanya satu, saya memberitahu kepada para pekerja. Sebenarnya materi ini, jadi kita dulu di homiletika ya, materi ini kami di waktu ngambil MTH pun enggak lebih daripada itu, betul. Tapi apa kelebihan? Kayaknya orang-orang di sekolah teologi itu dipaksa, tanda kutip, dipaksa mengerjakan tugas. Karena apa? Terserahlah, karena nilai kan. Iya kan? Ini bagaimana para pekerja belum dikirim apanya dengan saya, videonya. Gimana khotbahnya? Itu jangan kita sepelekan. Jangan kita sepelekan. Kalau tidak, memang tidak akan pernah bisa. Segampang apapun misalnya modul, segampang apa? Kalau tidak diulang, nggak mungkin. Anda harus menemukan versi terbaik dari diri. Hidup itu harus terus bergerak maju ke arah yang lebih baik. Tentu belajar menemukan potensi dalam kehidupan kita tidaklah berarti langsung menemukan atau melakukan hal-hal besar. Itu adalah sesuatu yang sesat pemikiran. Bukan sesat pengajar. Sesat berpikir itu bahwa dia yang memulai dan mulai mau, itu kadang ditertawai. Dujene yuk, aduh kok itu gitu. Itulah racun di dalam pelatihan. Biar kalian tahu. Harus mau mencoba. Coba, gagal dan gagal lagi. Saya ingin masuk di sini. Lalu setelah kita lihat di dalam efektivitas daripada seorang hamba Tuhan, kita harus memikirkan ini, kesehatan fisik. Jadi luas sekali kan tema kita ini ya. Makanya ini hanya luar-luarnya saja. Ini bisa menjadi masalah bagi hamba-hamba Tuhan. Iya. Jadi Anda harus menjaga kesehatan fisik. Itu supaya efektif. Tidak mungkin Anda sakit-sakitan. Boleh sih, ada yang sakit-sakitan dipaksanya juga. Orang jadi kasihan sama dia. Ya. Jadi hamba-hamba Tuhan inilah ini, jagalah. Istirahat,
yang nggak bisa tidur jam 12, paksa. Ada pemaksaan itu, pola hidup. Harus tidur jam 11. Kasih Tigor tadi kau ceritakan, Dik. Iya, iya kan Bang? Oke, di ini dulu. Ada yang pegang HP-nya Mas jam 1. Enggak, ini harus betul-betul. Makanya aku bilang luar-luarnya pun ini harus kita lakukan. Saya tentu membuat ini bukan sembarangan. Saya tanya dokter loh. Saya tanya orang. Banyak. Tetapi secara garis besar ini dia. Istirahat yang cukup. Apalagi tidur malam. Enggak tidur siang biasa, tidur malam. Jangan sampai larut malam. Jam 11, aku udah ngantuk aku. Mau ibadah anak-anak, kadang anak-anak ini masih sibuk. Aku udah ngantuk aku. Tidur aja lah. Tidak mau saya diperbudak itu. Tidur. Sorry, kalau contoh saya berikan karena saya lakukan. Ya, ada ibu di sini. Saya lakukan. Makanan. Iya kan? Mulailah dijaga. Ada kata-katanya begini. Makanlah makananmu sebagai obat. Jangan sampai nanti makananmu obat. Ngerti maksudnya? Jadi kita memakan itu bukan soal enaknya saja. Tapi apa ini membuat sehat. Kalau plusnya itu sehat dan enak, mantap kali. Bisa. Tetapi yang terutama di situ adalah sehatnya. Porsinya, komposisinya. Saya tidak akan menceritakan ini mana komposisi, tetapi bagaimanapun kita hamba-hamba Tuhan harus membicarakan ini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang udah kelebihan berat badan, nggak bisa lagi bergerak, bahkan tiba-tiba dinyatakan sakit ini. Nggak selalu sih karena itu, tetapi kalau ilmu kedokteran mengatakan makanan itu sangat berperan di dalam kesehatan. Iya kan? Kolesterol naik, tahu sakit enaknya kuping-kuping, iya kan? Kuping-kuping. Olahraga. Udah ketawa ini. Ada tenis kita di atas udah berdebu Pak, nggak datang lagi orang. Aku pun nggak ada lagi lawanku. Bukan karena nggak maksudku bisa dikalahkan, enggak. Olahraga. Ya olahraga lah, iya kan? Yang belum sadar itu. Maka minimal sekarang ini lah ya. Karena saya tahu, ini rupanya baik. 3, 4, 5 kali lah seminggu. Pasti harus jalan, lari di sekitar. Enggak, kalau belum itu harus dilakukan. Saya tentu bukan lagi mau berlari sama si Tigor, enggak tahan lah saya. Tapi saya bisa pastikan kalau jalan di tempat penginjilan, saya tidak mau kalah. Akan kira-kira itu target saya. Harus ada targetnya. Lalu ya membuang katanya racun. Saya begitu yakin bahwa olahraga itu adalah menolong kesehatan kita. Jadi siapa yang nggak berolahraga setelah dengar ini. Boleh? Mama Cia pun jadi ikut-ikutan dia kalau olahraga. Walaupun saya lari, ya dia jalan aja, nggak apa-apa kan? Iya. Sendiri kita, daerah kami itu memang lumayan enak itu. Kalau pagi ya kan masih sejuk semua. Tapi yang tidak olahraga lah. Besok pagi ya, memang harus begitu, harus ada mulai, langsung dimulai. Besok pagi, 2 kali dulu seminggu olahraga. Ibu-ibu yang udah banyak gerakannya barangkali tidak membutuhkan, tapi seperti kami cobalah. Dari sana naik sepeda motor, naik mobil, olahraganya kalau paling-paling saya karena ke atas. Teman-teman yang di bawah nggak ada pun. Saya minimal sekali kan, ya kan? Ke atas. Lalu duduk di situ terus balik. Saya bukan ahli dalam itu, tapi bagaimanapun udah menumpuk lah, entah apalah namanya itu ya kan.
Menumpuklah lemak, menumpuklah kolesterol di mana-mana. Kalau tidak olahraga. Saya kira harus. Tanpa kesehatan ini bisa enggak ya? Ini Yosua 14, 9-12 ini kisah Kaleb. Kaleb 85 tahun, dia kan udah dijanjikan Musa, itu bagianmu. Tapi rupanya harus direbut perang oleh Kaleb. Perang dia. 85 tahun. 45 tahun yang lalu, aku sudah diberitahu Musa bahwa itu adalah bagianku, katanya. Bagianku. Jadi sekarang saya sudah 85 tahun, tapi kekuatanku masih sama seperti 45 tahun yang lalu. Bacalah. Lalu dia berperang, betul dia menang. Jadi bagaimanapun ini tidak mungkin. Kami orang beriman, kami orang yang terus teguh melayani Tuhan, bersemangat melayani. Udah tidur-tidur, gak bisa lagi. Sedikit saja, aduh udah cikgu-tikku, sebentar lagi, aduh udah kakiku gak bisa. Gimana coba? Tidak mungkin kan? Teman-teman di yayasan ini kita mulai dari situ. Bagaimana dengan ini? Terus khawatir ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selesai. Daud kata, udah selesai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Orang yang berkutak di segitu saja, maka dia akan terus melempem. Dia madah, nih, apa yang mereka tidak bilang katanya. Puji Tuhan lah di yayasan kita ini, hamba-hamba Tuhannya ya teruji lah. Tidak pernah bersungut-sungut, walaupun ada istilah-istilah di sekitar kami, kuranglah, yang segala macam lah ditanggung sendirilah oleh para pelayanannya masing-masing. Itu udah biasa itu. Tapi nggak ada pernah mengeluh. Lalu tanyalah, berkekurangankah dalam arti sampai misalnya tidak memiliki makanan? Enggak. Anak-anak bisa kok sekolah, bisa kok makan. Enggak lah tertinggal kali ya kan? Pelayan-pelayan kita ini ya. Nah harus itu, Tuhan adalah gembalaku, jangan khawatir, berdamai dengan semua orang. Orang yang gampang sakit hati, tidak mengingat-ingat, itu tidak efektif dalam pelayan. Lihat, semua akan dia salahkan. Semua akan disalahkan. Dilihat ini, mau begitu, terus. Begitunya para hamba Tuhan itu, emang terus gimana? Kayak malaikat kali, enggak kan? Semua harus dimaklumi. Tidak boleh ada sakit hati dalam hati kita. Ini harus kita ajarkan. Ada enggak ya? Ada enggak yang sampai saat ini pendam sakit hati terhadap seorang ya? Saya harus bisa pastikan tidak ada. Kalau marah, jengkel, ya enggak mungkin enggak ada. Maka ada rumus yang diberikan oleh Paulus itu ya kan? Jangan sampai matahari terbenam. Walaupun itu banyak yang menafsirkan, jangan terlalu lama. Tapi kalaupun secara letter-let itu kita tafsirkan enggak apa-apa. Jangan sampai berhari-hari, besok sudah selesailah. Nah, hari ini pagi-pagi barangkali ada sakit hati, besok jangan dibawa lagi. Selesai, sudah. Nah, ada harus di ini. Boleh saja kita ini bubar. Besok jangan lagi. Sudah selesai. Harus begitu. Itulah orang yang sehat. Jadi di yayasan kita. Ya rekreasi ini nggak usahlah saya ceritakannya. Memang perlulah rekreasi. Rekreasinya tidak harus di pantai seperti ini. Kayaknya ini modal besar ini ya kan? Modal besar ini. Enggak harus loh. Enggak harus. Tapi boleh lah ya. Oke. Lalu yang kedua, keseimbangan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya tidak begitu efektif karena apa? Di pelayanan di bukit, wah sekali. Di keluarga, tidak. Hati-hati ya. Hati-hati. Tidak boleh. Maka beberapa kali saya katakan di sini, saya mau penginjilan, Mama Jenny mau ikut aja terus. Betul, tanya dia. Ma, enggak lah. Boleh. Kan di rumah harus ada yang ngatur. Sekarang udah mulai besar, oke lah, ikutlah kau sekali-sekali. Tanya, enggak boleh. Semua kita punya
porsi masing-masing. Untuk Tuhan itu kan harus semua diberi. Tunggu dulu, jangan terlalu emosional seperti itu. Nanti itu iblis buat menjadi apa? Menjadi pukulan berat bagi kita. Iya, akhirnya pukulan berat bagi kita. Karena tidak seimbang. Jadi keseimbangan itu harus ada. Teman-teman di mahasiswa dikatakan itu studi harus seimbang dong. Jangan pelayanan terus. Dulu di kampus itu, kalau IP-nya tanya, Bang Parti pendeta itu. Kalau IP-nya di bawah 2, nggak bisa ikut pelayanan. Nggak bisa ikut pelayanan. Kami dulu begitu, nggak bisa ikut dia pelayanan. Di kelompok dikeluarkan. Jadi di mana lagi pembinaannya? Keterlaluan juga Unimed ini. Iya kan? Oh iya. Oh untuk mengajar oke lah untuk mengajar. Tapi dalam pelayanan praktis pun tidak bisa. Mengapa ini kesimpangan? Saya mau mengatakan dalam keseimbangan yang sangat luas sekali. Keseimbangan itu harus terjadi di dalam hidup kita. Menjaga keseimbangan itu waktu, memanfaatkan waktu yang baik ya. Bijaksana dalam mengatur ritme kehidupan, itu pun keseimbangan. Jangan berlari sekencang-kencangnya, rupanya lari berapa ini? 10 kilometer. Kamu udah sprint mulai dari awal. Yakinlah kamu tidak akan tahan lagi. Pada kilometer ketiga pun udah gak mampu. Gak mampu. Sprint itu kita barangkali pelari-pelari yang sudah biasa itu kita lihat, itu 400 meter. 400 meter. Kalau 1.500, ini pasti tahu dia karena pengurus KONI. Tahu dia, 1.500 saja kita nggak bisa sprint dari awal. Harus stabil. Pas di akhir itu, habiskanlah tenagamu. Kan kira-kira itu prinsipnya, habiskan tenagamu. Yang saya maksudkan begini, kadang kita ini terlalu ambisi kali, tunggu. Ada waktunya, ada waktunya. Dan terburu-buru. Lihat dan apa yang mau kamu kejar. Sekarang ini keterburu-buruan adalah menjadi dewa, begitu katanya. Menjadi dewa. Semua mau terburu-buru, mau cepat. Memilih hal yang harus kita kerjakan. Banyak yang harus kita kerjakan. Patricia itu disuruh ini, nak harus kau pilih mana yang kegiatanmu di sana. Ya, katakan begitu. Kalau ini Pak bagaimana? Cobalah pertimbangkan. Nanti enggak susah kau melakukannya. Kalau pelayanan ini ambillah satu pelayanan. Saya bilang begitu. Apakah dia sempurna melakukan itu lain hal ya. Tapi itulah diskusi saya. Banyak kegiatan yang terlalu banyak pun di dunia ini. Enggak semua itu harus kita kerjakan. Enggak semua. Harus kita pilih mana yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Jadi lihat, gunakan waktu bijaksana mengatur ritme kehidupan. Kegagalan bukanlah akhir perjuangan. Ini kegagalan sangat memukul. Lalu kita tidak akan pernah lagi mengulang. Tidak pernah lagi mau melakukan. Maka Amsal itu sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Inilah orang benar. 7 kali itu saya sudah coba lihat ya beberapa. Memang itu kata yang tidak berujung. Nah, itu katanya. Oke lah, katakan 7 kali. 7 kali itu gagal. Udah berapa? 5. Gagal terus. Dia tidak menyerah. Nah, saya hanya sedikit memberikan, jangan terlalu kering ini khotbah seperti ini, agak terlalu kering saya pikir. Saya cobalah jadi buat ini. Berapa lama membuatnya ini? 10 menit, 5 menit sebenarnya bisa. Karena saya belum terampil kalinya. Ngomongnya. Mana suara? Ini ya? Oke lah, ada suaranya itu sebenarnya. Saya ulang dulu ya, Sorry ya.
Udah ya, 100% ya. Oh, sudahlah. Hah? Dari WA? Oh gitu. Sudahlah, kalau gitu. Boleh juga gitu ya. Jadi dua aja dibuka gitu kira-kira Pak kan? Enggak, saya hanya memberikan contoh ini, lagi tidak memiliki suara dengan Acem lo ke sana. Oh, rencana A nggak bisa. Oh, rencana B. Oke. Aduh, 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 dua, satu, dua, tiga, lagi apa? Oke, rencana C. Oke, ada ini rencana. Apa neng? Pasti berhasil ini, pasti berhasil ini. Up, 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 oke. Toneng, toneng. Gue masih, gue dimakan. Oke, oke, rencana. Pergi deh. Oh, kosong udah bena. Oke, oke. Oke. Ore, berhasil, berhasil. Mana ya? Gua ambil ya. Ada orang. Oh, biarlah supaya orang terberkati. Nah, ada sekaligus dua yang mau saya katakan di situ. Yang pertama, itu kalau kita perhatikan, rencana A belum, rencana B jadi, ya kan? Saya terpikir gimana ya untuk kegagalan itu ya. Panggil aja sih artificial intelligence. Buatkan dulu sama aku animasi seperti ini. Isinya tentang kegagalan, tapi hasilnya itu nanti akan menjadi berkat sama orang lain ya. Iya. Jadi papi kan English. Ya, kuisi lah pakai suara aku ya kan. Bisa mengerti maksudnya? Sekarang ini apa sih yang susahnya? Misalnya kalau kita mau berkreasi, apalagi untuk anak-anak kan, bisa saja, bisa kita tampilkan. Oh iya ya, katanya. 10 menit selesai, itu udah ikut finishingnya. Itulah keadaan sekarang. Tetapi kita masuk kepada apanya tadi, materinya ini. Terlalu sering kita dikalahkan oleh kegagalan itu. Maka kegagalan yang benar-benar kegagalan adalah menyerah kepada kegagalan itu. Jadi mencoba A, B nggak bisa, oh C nggak bisa juga D. Nah, D lah. Akhirnya itu bisa menjadi berkat kepada orang lain. Jadi teman-teman, jangan pernah menyerah kepada keadaan. Harus
keadaan itu yang dikalahkan. Jadi saya sudah katakan itu di dalam bagian pertama itu. Kalau angin yang disalahkan, benar ya. Saya waktu dia bilang itu benar. Benar ya. Jadi Jakarta itu bukan penyumbang polusi bagi Jakarta satu-satu. Dari sekitarnya. Tapi kalau itu yang terus-menerus menjadi nyamanlah dia di situ, ya kayak mana lah mau dibuat, itu salah dia. Harusnya, loh kalau ada angin dari sana bagaimana? Dia harus bekerja sama. Contoh, saya bukan ahli strategi, hanya kerja sama lah dia dengan orang-orang sekitarnya. Kan bisa. Bagaimana supaya uap kalian itu jangan begini, bagaimana caranya itu ya? Bagaimanapun dipikirkan. Dipanggillah para ahli, jangan dikatakan angin tak punya KTP, iya kan? Hujan, iya hujan. Dari dulu udah ada payung. Ngapain disalahkan hujan kalau nggak bisa datang? Lalu macet, tahu kok macet, kenapa nggak bisa antisipasi? Lama ini macet ke sana berapa jam? Jadi antisipasi lah. Jangan dibuat macet jadi alasan. Nah, terakhir. Makanya saya katakan luar-luarnya ini, tetapi ingat kalau itu yang kita lakukan, bisalah kita produktif. Mengembangkan potensi diri, Amsal 22:29 dikatakan ini orang yang cakap itu diperhadapkan, dia mainnya di depan raja-raja. Nah, kira-kira gitu. Kalau di depan raja udah pasti pengaruhnya lebih besar. Udah pasti. Kalau kita ini mainnya hanya yang biasa-biasa. Jadi kata cakap ini itu adalah karena dia belajar. Karena dia mau memperlengkapi diri, maka potensi, atau bukan potensi lagi, dampak dia pasti akan lebih besar. Saudara-saudara. Nah, memperluas wawasan dengan membaca. Ini Paulus dalam penjara, udah susah-susah. Bawa itu perkamen-perkamenku itu ya, katanya. Itu apa perkamennya? Itu kan bacaan. Berarti Paulus itu adalah pembaca yang baik. Literasi di Indonesia itu katanya yang paling rendah. Sangat-sangat rendah. Jadi malas membaca. Malas membaca sebenarnya bisa diganti dengan yang lain. Ya mendengar. Ada Gebada sekarang, gerakan baca dengar Alkitab. Itu yang sudah diluncurkan. Kami selalu dapat itu ya di Komisi Pemuda. Lalu bagus mereka membuat animasinya pun, cara bacanya pun. Ya udah, saya dengar-dengar aja. Udah baca firman Tuhan berapa pasal satu hari. Membaca, nggak bisa tidak. Saya ada sesuatu, saya harus pasti saya baca. Ada peraturan, pasti saya baca. Saya baca dulu, oh ini maksudnya apa. Jadi saya tidak akan keliru dengan baik. Makanya saya katakan kepada waktu itu para pekerja itu, baca 8 kali. Jawabnya juga saya, oh pantaslah tulang nggak bisa. Kenapa rupanya? Masih 5 kali ku baca. Ya gue juga kalau alasan itu ya kan. Baca 8 kali, kan itu BGA kan. BGA kan disuruh kita baca nats yang mau kita khotbahkan itu 8 kali. Supaya apa? Supaya jangan ada yang tertinggal. Kadang kita katakan rupanya B masalahnya. Karena bahasa itu kan mau dia sulit. Membaca, bacalah, bacalah, bacalah. Sekarang ini cukup untuk membaca. Dulu saya punya buku, kalau kalian mau baca di situ. Tapi udah mungkin banyak ketinggalan ya. Banyak buku saya itu. Saya koleksi ribuan buku. Sekarang udah lebih enak loh. Namanya buku elektronik. Gratis lagi. Dimanapun bisa kita baca. Baca aja lah. Mau bilang apa pun bisa. Tidak ada yang belajar dari pengalaman. Kita sudah mengalami begini, harus belajar. Oh, setelah dibuat satu titik, satu kayu, jatuh. Jangan lagi satu kayu, ya kan? 2 kayu, 5 kayu sekaligus. Kan kira-kira itu, belajar dari pengalaman itu. Einstein katakan begini loh, kita mengharapkan hasil yang berbeda
dengan cara yang sama, itu adalah kebodohan. Einstein yang katakan. Jadi kalau kita mau buat cara, memang di dunia fisika paling gampang itu, paling gampang nampak itu. Jadi, kita buat sini jatuh. Gimana ini supaya jangan jatuh? Tetapi perlakuan sama itu. Jatuh. Ih, kok jatuh ya? Jangan jatuh lah. Jatuh, pasti jatuh terus. Nah, buatlah dulu di sini. Buat dulu tali di sini satu. Tuh, jatuh. Tapi udah agak ada terhambat. Oh, karena kurang besar kurasa ini penampang tali ini. Bagaimana kalau kain kubut? Lumayan. Tapi masih jatuh. Oh, berarti kurang kuat talinya. Itu berkembang dia terus. Kurang kuat. Kalau kita sudah puas, memang harus jatuh. Iya, memang jatuh. Aduh, mudah-mudahan kali ini enggak jatuh. Jatuh. Jadi kalau kita terus-menerus mengulang hal yang salah itu, yang tidak berhasil itu, lalu kita ulang lagi, Einstein katakan itu adalah sebuah kebodohan. Jadi harus belajar. Mengikuti pelatihan dan pendidikan. Ini yang mau kita kira-kira lakukan tahun ini. Saya waktu diminta oleh beberapa teman, termasuk pengawas, supaya kita punya modul, saya katakan, oke, Bang, kita sanggupi. Saya sanggupi, dua modul saya sudah selesaikan untuk khotbah dan untuk PI. PI-nya saya rancang sendiri, itu kira-kira mengikuti tipe-tipe orang. Tipe-tipe orang. Sebenarnya saya sudah coba itu di Pemuda, memang masalahnya di situ juga. Sampai sekarang ini, tugas itu belum sampai kepada saya. Hanya itu saja. Nah, para pekerja pun belum sampai videonya dengan saya. Nanti harus dituntut itu, harus sampai selesai. Ya. Modul itu coba kita latihkan. Tapi ini yang saya mau katakan. Saya bergumul, mungkin berulang-ulang ini saya katakan, tetapi ini bukan karena pengalaman lah. Pelatihan apapun kita lakukan di sini, udah hampir semua. Apa pelatihan apa? Pelatihan apa yang? Tapi kalau tidak digunakan, diaplikasikan, disitulah kegagalan. Waktu ada yang sudah mencoba, kok gak bisa ini, begini. Tanya jawablah kita. Tanya jawablah. Saya sedang berpikir, waktu saya lihat itu, Christian Prince, juga kali dia bertanya jawab dengan orang muslim itu. Waktu saya tanya, ada nggak aplikasi punya? Ada yang lebih sederhana. Saya belajar, tentu saya nggak mungkin lagi belajar bahasa Arab kan. Tapi ada rupanya aplikasi, sampai penterjemahannya pun ada. Jadi kalau misalnya di kampung-kampung saya sudah kepingin itu, ada orang yang mendebat, saya ingin tunjukkan, ini firman Tuhan, Al-Quranmu sendiri mengatakan begitu. Saya coba-coba, bisa enggak ya? Nanti gagal. Kami dengan si Tigor pergi ke daerah Aceh, di luar ada orang ngintip-ngintip ini. Saya tahu, ini mereka ini terganggu ini kalau neraka. Saya putarlah neraka. Enggak ada dalam bahan saya itu. Saya carilah neraka, bersih mereka. Ditarik lidahnya, ditarik hidungnya, takutan. Saya tahu dia orang muslim. Pagi-paginya datang ya. Harusnya kami harus ambil peti. Ada saja ya cara-cara yang masih bisa kita kembangkan. Akhirnya cari petinya kami gak jadi karena harus berdua lah kita ke sana dulu katanya. Datanglah, dibawalah anaknya, 2 orang muslim. Barangkali yang seperti itu harus kita temukan. Yang terakhir, dari yang terakhir, mempelajari kehidupan orang lain. Pengalaman orang lain juga boleh menjadi masukan bagi kita. Kita lihat, cara dia seperti itu. Atau kesalahan dia seperti, aku gak mau, gak akan kulakukan itu. Kira-kira itu yang mau kita bahas hari ini sebagai memotivasi kita untuk apa? Untuk boleh mengembangkan diri masing-masing.
Tidak ada hal yang praktis bagaimana caranya, enggak. Bukan itu yang mau kita capai hari ini. Tapi kami dari Badan Yayasan sudah memikirkan bagaimana kira-kira supaya semua pelayan-pelayan kita ini aktif ya, mengembangkan dirinya. Mulai dari apa? Sehat dulu fisiknya, jangan sakit-sakitan. Lalu sehat secara psikis. Lalu jangan menyerah kepada kegagalan. Yang keempat tadi apa kita pelajari? Ya? Apa? Itu kembangkan potensi yang ada. Jadi itu. Jangan sakit-sakit. Terpaksa sakit ada. Nanti kalian bilang, lebih sehatnya aku dari Pak Ramlan walaupun dia sudah agak jaga-jaga makanannya. Kami terus terang aja memang jaga makanan. Nasinya pun harus noren yang sendok. Udah tahu itu ukuran. Iya, dan tidak akan tambah ya kan Nor. Kecuali pas suatu ketika enak kali tambahlah ya gitu. Tapi nggak pernah tambah, nggak pernah nambah. Lalu ya itu adalah sehat. Di rumah pun begitu. Kalau misalnya makan sayur bisa lebih banyak, tanya ibu, bisa lebih banyak sayurnya daripada, karena saya tahu rupanya pencernaan kami ini perlu. Jangan kira Ramlan ini rasa gurame marabus itu, enggak. Tapi nggak usah pada dicerita-ceritain. Nggak usah pada dicerita-ceritain. Yang cerita-cerita ini itu biasanya hanya mau supaya orang lihat itu. Dari mana? Kalau kami udah olahraga ke lapangan ini, terus kelihatan itu yang mau pamer. Tahu, bajunya cantik, sepatunya baru, kaos kakinya putih bersih. Nanti olahraganya itu tahu. Pulang kejar. Tapi yang nutur biasa itu sepatunya pun nggak pernah diatur-aturnya. Celana pendeknya pun nggak diatur-atur. Pokoknya apa tahu. Itu biasanya orang-orang yang biasa udah tahu kita itu. Ngerti maksud saya? Jadi jangan di luarnya yang penting, di dalamnya. Kalau kami, udah kelihatan itu baru-baru semua kan, sepatunya putih bersih, lalu kaos kakinya putih, bajunya pun wah kayak apalah baru mau tanding olahraga. Besok masih datang nggak betul nggak datang lagi itu besok gitu. Ya. Oke, saya kira mengerti maksudnya. Kita jangan cari yang itu. Yang penting aku melakukannya bagiku. Jadi supaya aku bisa. Mari kita berdoa. Makasih ya Tuhan. Luas yang kami bicarakan. Dan tidak ada hal yang terlalu praktis. Tetapi bukankah Tuhan mengajak kami untuk boleh produktif dengan versi kami. Versi yang terbaik. Kami tidak akan menjadi orang yang lain. Dan tidak perlu kami minder jika kami tidak sama dengan para kaliber-kaliber dunia ini. Hamba-hamba Tuhan yang sangat piawai dan terkenal itu. Karena memang Engkau berkata menitipkan kepada kami sesuai dengan porsi kami masing-masing. Bukan karena Engkau tidak mengasihi kami. Karena memang diperlukan orang-orang seperti itu. Yang tidak mempunyai nama sampai internasional, tetapi mungkin ke desa-desa saja. Tetapi sekalipun mungkin 2 atau 1 yang kami miliki, Engkau mengharapkan kami supaya kami menggandakan itu, memperlengkapi diri dengan hal seperti itu. Kami mampu untuk menjawab. Kami bisa memberikan jalan keluar. Karena kami sungguh-sungguh belajar akan memberi jalan keluar kepada itu. Ini kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang mungkin saja tidak diperhitungkan oleh dunia, tetapi bukankah Engkau berkata, Engkau mengutus kami juga di tengah-tengah dunia ini. Hikmat dunia ini akan dipermalukan oleh hikmat yang datang daripada Tuhan. Kami yakini itu. Maka biarlah Tuhan kami bergerak semua, tidak ada yang tinggal diam, tetapi sungguh-sungguh boleh memperlengkapi diri semuanya. Tahun ini tidaklah kebetulan kalau tema kami sedang mempersiapkan kader yang setia kepada panggilan Tuhan Yesus, jujur dan setia, memiliki wawasan yang luas,
serta kemampuan untuk melakukan sehingga efektif di dalam pelayanan. Biarlah kiranya kami menyadari itu, dan jika ada pelatihan-pelatihan di depan ini, kami antusias untuk mengikutinya, bukan hanya untuk mengikuti dan hanya tahu, tetapi mau melakukan dan mempraktekkannya. Karena itulah membuat kami semua terampil dan mampu memaksimalkan diri dengan apa yang ada pada kami. Maka segala pujian bagimu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.